Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 15 Jumadats Tsaniyah 1436 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 5 April 2015. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarah-syarahnya. Dan insyaallah kita masih berada di Kitabud Da'awat, pembahasan tentang doa-doa. Sekarang kita masuk bab yang nomor ke-252. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, bab fi masail minad du'a. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, bab tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan doa. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala akan membahas beberapa permasalahan yang berhubungan dengan doa yang perlu kita perhatikan. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, an Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fit thana. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari sahabat Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhai keduanya. Sahabat Usamah bin Zaid ini dikenal sebagai kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra daripada kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang dilakukan kepadanya kebaikan, barang siapa yang diberikan kepadanya suatu kebaikan, dia diberi sesuatu yang baik, diberi dengan sebuah pemberian, lalu dia mengucapkan kepada si pemberi itu, jazakallahu khaira, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan, maka dia telah bersungguh-sungguh dalam berterima kasih. Dia bersungguh-sungguh dalam memuji orang tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi,
Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan sahih. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala di dalam Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhis Shalihin mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Lah di sini tentang mendoakan orang yang memberi kita. Jadi kita diberi oleh orang sesuatu, maka cara untuk berterima kasih adalah kita mengucapkan jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Ya. Di sini ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan doa ini. Di situ dikatakan faqad ablagha fit thana, berarti dia sudah bersungguh-sungguh ya, dalam menyanjung, dalam memuji orang yang memberi tersebut. Artinya kita sudah berterima kasih dengan terima kasih yang luar biasa. Karena kita menunjukkan kelemahan kita, maka kita mengembalikan kepada Allah. Ya, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Luar biasa doa ini. Ada beberapa permasalahan tentang doa ini. Yang pertama-tama ada yang mengatakan jazakallahu khairan katsira. Ya. Apakah perlu kata-kata katsira? Menurut para ulama di antaranya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, enggak perlu katsira. Karena ketika kita mengucapkan jazakallahu khaira, semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Artinya berbagai macam kebaikan, banyak kebaikan. Jadi tidak perlu lagi ditambah dengan kata-kata katsira, sudah cukup itu. Jazakallahu khaira. Ya. Itu sudah maksudnya adalah berbagai macam kebaikan, banyak kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai dhamirnya, kata gantinya. Nah, ini kita sering kadang kata gantinya itu dhamirnya ya keliru. Misalnya mengucapkan kepada Ustadz Abdullah jazakillah khair. Nah, jazakillah. Ini bukan Ustadz Abdullah, Ustadzah Abdullah itu namanya. Karena jazakillah itu untuk orang perempuan. Jazakillah itu untuk orang perempuan. Semoga Allah membalasimu wahai orang perempuan ya, dengan kebaikan. Jadi kalau jazakillah itu untuk perempuan. Kalau untuk orang laki jazakallahu khaira. Dan untuk lebih sopan, lebih akhlak, memakai dhamir jamak. Jazakumullahu khaira. Itu lebih akhlak. Jazakumullahu khaira. Itu lebih akhlak. Pakai dhamir ya jamak, orang banyak. Kemudian permasalahan yang berikutnya lagi adalah sering mengucapkan itu jazakallah. Jazakallah. Jazakallah ini apa maksudnya? Sehingga kalau orang Arab kita bilang gitu, ada orang Saudi kita bilang jazakallah, dipegang kita. Jazakallah apa dulu? Khair wala syar. Semoga Allah membalasimu. Balasi apa? Balasi apa? Membalasi kebaikan atau keburukan. Jadi jazakallah itu keliru, ngambang masih itu. Semoga Allah membalasimu. Loh, membalasi apa? Baik atau buruk? Jadi yang benar adalah jazakallahu khaira. Lebih sopan lagi kalau orang lebih tua, orang lebih terhormat, guru ya, jazakumullahu khaira. Subhanallah. Jadi kan kita dianjurkan dalam Islam kalau orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan yang seperti itu. Kan begitu kan dalam Islam? Tujuannya apa? Supaya tidak ada orang yang merasa berjasa atas kita.
supaya kita merasa yang berjasa atas kita itu hanya Allah saja. Lah kalau kita tidak mampu membalas dengan seperti itu, maka kita ucapkan jazakallahu khaira. Berarti kita sudah membalas dengan balasan yang luar biasa. Orang yang memberi kita dengan suatu pemberian berbentuk materi duniawi, lalu kita mendoakan untuknya doa-doa kebaikan, yang lebih untung siapa? Orang memberi kita sesuatu, beri apalah, materi duniawi, beri ini, beri itu, macam-macam. Lalu kita doakan dia, jazakallahu khaira, barakallahu fikum. Kita doakan dengan doa-doa kebaikan. Yang lebih untung siapa? Yang lebih untung adalah si pemberi. Dia hanya mengeluarkan uang berapa sih? Apalagi dia orang kaya, enggak ada apa-apanya dia keluarkan itu. Sementara dia mendapat doa-doa kebaikan. Doa kebaikan ini pengaruhnya luar biasa. Ya, jadi mendoakan. Kemudian semakin banyak kita mendoakan dia, maka berarti yang berjasa kepada, yang lebih berjasa adalah kita. Dia memberi kita sesuatu. Kita banyak mendoakan dia, maka berarti kita lebih berjasa kepada dia daripada jasanya dia kepada kita. Semakin banyak kita mendoakan, berarti kita sudah membalas jasa kepada dia. Berarti dia sudah kita balas jasa-jasa dengan doa-doa itu. Namun kita tetap juga dianjurkan untuk berterima kasih. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Jadi berterima kasih ini penting sekali. Ya. Jadi doa ini bagus ya, dengan catatan-catatan yang tadi telah disebutkan. Ya. Atau biasanya kadang orang-orang itu nambah-nambahi jazakallahu khaira wa at'amaka tayra wa zawwajaka hura. Waduh. Semoga Allah membalasimu dengan kebaikan dan Allah memberi makan kamu burung dan Allah mengawinkan kamu dengan bidadari. Ya. Jazakallahu khaira wa at'amaka tayra wa zawwajaka hura. Ya, tambah-tambahi. Sebenarnya kata-kata jazakallahu khaira sudah cukup, sudah segala kebaikan sudah. Kita doakan untuk dia segala kebaikan. Semoga Allah membalasimu dengan segala macam kebaikan, dengan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Itulah kelebihan daripada redaksi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau oleh Allah diberi mukjizat berupa jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat namun maknanya padat sekali. Kemudian berikutnya lagi, wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata fayastajiba lakum, rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah berdoa keburukan untuk dirimu. Jadi kalau ad-doa'u ala, ini ya kelebihan bahasa Arab ya. Ad-doa'u ala itu maknanya adalah doa keburukan. Tapi kalau ad-do'a'u li itu namanya doa kebaikan. Jadi cuman beda kata sambungnya. Jangan berdoa keburukan untuk dirimu sendiri, jangan pula berdoa keburukan untuk anak-anakmu, jangan pula berdoa keburukan untuk hartamu. Boleh jadi kamu bertepatan dengan suatu waktu dari Allah, di mana pada saat itu dia Allah diminta sesuatu, lalu dia mengabulkannya untukmu. Rawahu Muslim. Hadits ini riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi maksudnya jangan sekali-kali berdoa keburukan untuk siapapun. Untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk harta kita. Karena dikhawatirkan
pas kita doa keburukan bertepatan dengan waktu yang mustajab. Doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ya, anaknya celaka, hartanya celaka, kita juga celaka sendiri, naudzubillah, berarti kita pasti akan menyesal. Ya, paling enak itu adalah kita doakan kebaikan. Misalnya anak nakal. Ketika anak nakal jangan doa buruk, mudah-mudahan kamu celaka. Jangan, bahaya sekali ini. Nanti kalau pas doa kita bertepatan dengan waktu yang mustajab, anaknya celaka, yang menyesal siapa? Ya orang tuanya. Mending doakan kebaikan. Allah yahdik ya waladi, Allah yahdik, Allah yahdik. Ya Allah yahdik artinya semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Allah yahdik, Allah yahdik, hadakallah. Ya, doa-doa kebaikan. Karena sering terjadi seorang bapak, seorang ibu doa keburukan untuk anaknya karena anaknya itu ganyang dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, anaknya celaka. Seperti kisah yang sudah sering dibawakan dan dahulu juga pernah ada dikisahkan oleh Al-Ustadz Farid bin Qasim Anuz hafizahullah taala, dan beliau telah menuliskannya dalam sebuah buku yang berjudul Saat Hidayah Menyapa. Itu pernah kita adakan pada buku di sini, Saat Hidayah Menyapa. Yaitu beliau bercerita dan itu ada video-videonya. Seorang anak di Arab Saudi yang dia anaknya nakal, durhaka. Namanya Abdullah Bani'mah. Namanya Abdullah Bani'mah. Dia nakal, dia durhaka. Kemudian pada suatu hari bapaknya sudah tidak kuat. Ketika anak ini pamitan keluar, keluar anak ini dengan menyakitkan hati, bapaknya mendoakan, ya semoga kamu celaka. Didoakan oleh bapaknya. Subhanallah, pas waktu yang mustajab. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ini dengan teman-temannya pergi ke kolam renang, ya renang di sana. Dan waktu itu terjun, ya ngejup itu loh, terjun, kepalanya membentur lantai dan langsung lumpuh sekujur tubuh. Dibawa ke rumah sakit, ya lumpuh sekujur tubuh, lumpuh. Tapi subhanallah kepalanya masih utuh, ngomongnya normal. Tapi mulai dari leher sampai kaki lumpuh, nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia di rumah sakit, karena di Arab Saudi itu gratis ya, berobat gratis. Dia di rumah sakit itu selama beberapa tahun, kalau nggak salah 4 tahun di rumah sakit. Dan sudah dioperasi sekian banyak kali, dioperasi. Tetap aja nggak bisa sembuh, lumpuh. Dan dia selama sakit itu belum tobat, masih tetap nakal. Artinya tetap nggak mau tunduk kepada Allah. Sehingga sering dijadikan percontohan. Ya, sering orang-orang berkunjung itu bawa anak-anak dijadikan contoh, hati-hati. Kalau kamu durhaka, kamu nanti kayak gitu loh. Nah, sehingga banyak anak tobat setelah menyaksikan Abdullah Bani'mah ini. Setelah waktu berjalan, akhirnya dia pun tobat. Dia tobat, ya dia benar-benar menyesal, dia minta maaf pada bapaknya, ibunya, tapi dia nggak bisa apa-apa. Lumpuh, hanya bisa terbaring saja di atas tempat tidur. Cuman subhanallah kepalanya masih utuh, ngomongnya normal, jelas. Dan setelah dia tobat itu, ya, lalu dia menjadi seorang da'i di negara Arab sana, keliling kemana-mana. Dan banyak orang tobat setelah menyaksikan ceramahnya dia. Jadi ceramah sambil tidur gitu, karena dia lumpuh, tapi suaranya jelas. Dan ceramah-ceramahnya ada di YouTube banyak. Antum ketik aja Abdullah Bani'mah. Kalau bisa bahasa Arab Abdullah Bani'mah, banyak ceramah-ceramahnya, banyak orang taubat. Saya pertama tahu dari Ustadz Farid bin Qasim Anuz hafizahullah taala, dan Ustadz Farid dekat sekali dengan Abdullah ini, sering datang ke rumahnya di Jeddah, dapat masukan banyak sampai beliau nulis satu buku. Kalau bisa antum miliki bukunya, bagus, bukunya berjudul Saat Hidayah Menyapa, dan itu dulu disertai dengan VCD, entah sekarang. Ya, Masya Allah, luar biasa. Abdullah Bani'mah ini sudah taubat. Lalu dia ditanya, wahai Abdullah,
Kamu kepingin apa? Ma umniyatuk. Cita-citamu apa? Keinginanmu apa? Obsesimu apa? Dia mengatakan umniyati talat. Saya ingin 3. Saya kepingin 3. Apa? Yang pertama-tama, saya ingin bisa sujud dengan sempurna, dengan normal. Karena saya dulu nakal, gak pernah sholat. Sekarang saya sudah taubat, gak bisa sujud dengan normal. Saya kepingin sujud dengan normal. Saya khawatir nanti dipanggil hari kiamat. Yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka dipanggil untuk sujud dan mereka gak bisa sujud. Jadi dia kepingin bisa sujud dengan normal. Yang kedua, saya ingin bisa merangkul ibu saya. Karena saya dulu durhaka, menyakiti hati ibu. Sekarang saya sudah taubat. Saya ingin merangkul ibu saya, memeluk ibu saya. Saya enggak bisa. Yang ketiga, keinginannya adalah saya ingin membuka lembaran-lembaran mushaf. Saya dulu enggak pernah ngaji Al-Quran. Sekarang saya kepingin ngaji enggak bisa membuka lembaran-lembaran mushaf. Subhanallah, keinginan yang sangat mulia. Lalu direspon oleh para ahli ahli teknologi ya. Dibuatkan laptop khusus Abdullah Banikmah. Yang mana laptop ini untuk ngaji Al-Quran dengan suara bisa buka sendiri. Jadi dia dengan suara buka sendiri halamannya sesuai dengan yang diinginkan. Dan itu ada videonya. Kemudian Abdullah Banikmah dalam keadaan sakit seperti itu, lumpuh total, nggak bisa apa-apa. Ternyata banyak perempuan yang menawarkan diri kepingin dinikahi oleh Abdullah Banikmah. Allahu Akbar. Jadi banyak yang menawarkan diri kepingin dinikahi. Padahal nikah dengan dia yang merawat, nggak bisa apa-apa dia. Sampai akhirnya dia izin kepada ibunya dan ibunya mengizinkan, dia pun nikah. Diramaikan nikahnya, dihadiri oleh para ulama. Ada resepsi pernikahan dalam keadaan lumpuh seperti itu. Ya, jadi intinya jangan sampai kita berdoa keburukan, apalagi untuk anak, jangan. Karena doa kita ucapan-ucapan kita mengandung unsur doa. Kalau anak nakal jangan bilang kau niki nakal, jangan. Ya. Lebih baik kita ganti aja dengan kata-kata yang positif. Itu menjadi doa-doa kebaikan. Bahkan menurut cerita wallahu alam ya, Syekh Sudais itu bapaknya atau ibunya dulu kalau manggil masih kecil dengan panggilan apa? Ya Imam al-Haramain, wahai Imam Haramain. Ya Imam al-Haramain, wahai Imam Haramain. Ternyata ucapan bapak dan ibu menjadi doa. Dan ternyata benar anaknya menjadi Imam Haramain, Masjidil Haram Makkah dan Madinah. Jadi mending doa kebaikan. Kalau sudah benar-benar mangkel tidak kuat, ya doakan aja Allah yahdik, Allah yahdik. Semoga Allah memberi hidayah kamu. Hadakallah ya waladi, hadakallah. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Jangan marah-marah, naudzubillah ya. Kata-kata yang kasar, ya. Mohon maaf, ya. Kata-kata kadang apa? Goblok, ini itu, ya Allah. Anak kita beri kata-kata seperti itu. Bahkan yang lebih kejam lagi dibilang apa? Ya himar, keledai. Anaknya dibilang keledai. Nah, kalau anaknya dibilang keledai ini berarti bapak ibunya siapa ini? Yang melahirkan keledai itu siapa? Iya. Subhanallah. Kadang ya itulah di antara kebijaksanaan Allah itu alhamdulillah ya. Allah itu enggak bisa didekti. Tidak semua doa-doa keburukan kita yang timbul dari emosi kita dikabulkan Allah. Karena kalau semua doa keburukan kita yang timbul dari emosi kita dikabulkan Allah, hancur semuanya. Jadi Allah itu ngerti yang layak dikabulkan mana, yang enggak yang mana. Karena manusia itu dikit-dikit doa keburukan, betul apa enggak? Iya, temennya aja utang 10.000 enggak bayar, ya tak doa ditabrak truk kon. 10.000 ditabrak truk. Iya. Iya kan gitu, kalau dikabulkan doanya oleh Allah gimana? Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 11, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia berdoa untuk keburukan terhadap dirinya dan keluarganya ketika dia sedang marah, ketika dia sedang emosi, sebagaimana dia berdoa kebaikan untuk dirinya.
Jadi dia doa keburukan untuk dirinya, untuk orang lain, seperti seakan-akan dia sedang doa kebaikan. Padahal doanya adalah doa keburukan. Wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa, keburu-buru. Kadang kalau sudah kadung cinta, cintanya berlebihan, melampaui batas. Kalau sudah kadung benci, bencinya pun juga berlebihan, melampaui batas. Ini enggak benar, emosi, nafsu. Karena itu ada ucapan sangat indah, ahbib habibaka haunam ma asa an yakuna baghidaka yaumam ma wabghid baghidaka yaumam ma asa an yakuna habibaka yaumam ma. Ya. Cintailah orang yang kamu cintai, yang kamu cintai. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Karena boleh jadi suatu hari dia akan berubah menjadi musuhmu. Jadi cinta jangan berlebihan. Sudah kadung cinta berlebihan, semua rahasia kita berikan dia. Nah, ini bahaya. Di tengah jalan terjadi crash, putus, bermusuhan. Nah, bahaya sudah. Rahasia kita sudah ada di tangannya dia semua. Demikian pula kalau kamu benci, sekedarnya saja. Karena boleh jadi dia akan berubah menjadi kekasih. Sudah kadung benci, dihabiskan, selesai, habis sudah. Ternyata oleh Allah dirubah hatinya menjadi kekasih. Yang terjadi apa? Menyesal, ya Allah, menyesal. Itu mauquf ya. Itu disebutkan bahwasanya itu mauquf. Ada yang mengatakan itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang jelas yang sahih itu adalah mauquf. Itu ucapan daripada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ahbib habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yaumamma wabghid baghidaka haunamma asa an yakuna habibaka yaumamma. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Yunus ayat 11, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Jadi kalau kita berdoa keburukan langsung dikabulkan Allah, habis semuanya manusia ini. Tapi alhamdulillah Allah enggak seperti itu. Allah adalah Al-Hakim. Kemudian berikutnya lagi hadis yang setelahnya, atau di situ disebutkan jangan sampai nanti bertepatan dengan saat yang mustajab lalu doamu dikabulkan. Ada beberapa waktu yang mustajab. Di situ Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan di antara waktu-waktu yang mustajab. Nah, daripada doa keburukan, doa kebaikan saja. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, "La tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulun." Janganlah berdoa keburukan untuk dirimu kecuali doa-doa kebaikan saja, karena malaikat mengamini doamu, diamini, mustajab. Di antara waktu yang mustajab adalah jauful lail al-akhir, pertengahan malam yang terakhir. Jadi semenjak pertengahan malam terakhir sampai akhir malam, sampai subuh, itu waktu yang mustajab. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan ada bermacam-macam cara tahajud, dan cara tahajud, cara sholat malam yang paling afdal adalah cara sholat tahajudnya Nabi siapa? Nabi Dawud. Ini paling afdal, tapi paling berat. Bagaimana tahajudnya Nabi Dawud? Yanamu nisfal lail, thumma yaqumu thuluthahu, thumma yanamu sudusahu, thumma yaqumu li salatil fajr. Tidur dulu separuh malam. Pertengahan malam bangun. Jadi bangunnya pertengahan malam. Lalu sholat selama sepertiga malam. Kemudian di akhir malam tidur lagi selama seperenam malam. Subuh baru bangun. Jadi tidur, bangun, tidur lagi, bangun subuh. Inilah sholat malam paling afdol, tapi ini paling berat. Karena biasanya kalau kita nyoba praktek model gini, biasanya apa yang terjadi? Ya, subuhnya hilang.
subuhnya hilang. Kenapa ini paling afdol? Karena ini paling berat dan ini juga paling menjaga keikhlasan. Ini berat dan menjaga keikhlasan. Orang menyangka kita nggak bangun malam, subuh kelihatan matanya masih baru bangun, nggak pernah bangun malam ini, ya matanya masih kelihatan itu. Padahal tadi sudah bangun. Jadi tidur separuh malam, kemudian bangun sholat selama sepertiga malam. Kemudian terakhirnya tidur lagi seperenam malam. Nah subuh bangun untuk sholat subuh. Namun kalau ini berat jangan meninggalkan ya pada sepertiga malam yang terakhir, yang mana disebutkan di dalam hadis sahih, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqulu hal min da'in fa ujibah wa hal min sa'ilin fa a'tiyah wa hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir, sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya dan kita tidak tahu kaifiyahnya. Allah langsung menanyakan, Allah langsung berkata, apakah ada orang berdoa, aku kabulkan doanya. Apakah ada orang meminta, aku berikan permintaannya. Apakah ada orang mohon ampunan, aku berikan ampunan. Masya Allah, sepertiga malam terakhir. Jadi kalau kita ingin doa dikabulkan, ya kita cari waktu-waktu yang mustajab. Orang punya problem, punya masalah, nggak bangun malam, ya keliru besar. Kemudian yaumul Jumu'ah, di antara waktu yang mustajab adalah hari Jumat. Hari Jumat ini ada waktu yang mustajab. Kapan waktu yang mustajab? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan ada 40 pendapat ya. Waktu mustajab hari Jumat itu kapan? Itu ada 40 pendapat. Dan di antara 40 pendapat yang paling kuat adalah 2 pendapat. Yang pertama-tama, waktu yang mustajab itu semenjak khotib naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Itu yang pertama. Jadi doa khotib di atas mimbar itu mustajab. Yang kedua, ba'da asar sampai maghrib hari Jumat, itu juga waktu yang mustajab. Kemudian sebenarnya ada lagi waktu mustajab yang kita jarang ya kita mengabaikan, yaitu hari Rabu. Itu ada riwayat-riwayat menyebutkan bahwa hari Rabu itu waktu yang mustajab antara zuhur sampai asar. Itu ada hadits-haditsnya. Hari Rabu antara zuhur sampai asar, itu juga waktu yang mustajab. Kemudian bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, itu juga waktu yang mustajab. Jadi kalau kita nunggu qomat itu mustajab. Bagaimana dengan ibu-ibu yang sholat di rumah? Para ulama mengatakan sama. Ibu-ibu yang sholat di rumah juga waktunya mustajab, ngikuti masjid terdekat. Selama di masjid itu belum qomat, berarti masih waktunya antara adzan dan qomat. Kemudian pada waktu sujud nanti ada haditsnya, sujud yang banyak doa. Tidak harus sujud terakhir, bebas sujud kapan saja, sujud dalam sholat. Kemudian duburus sholawat al-maktubat, doa di akhir sholat sebelum salam atau setelah salam daripada sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu baca dzikir-dzikir, selesai semuanya, doa itu mustajab. Kemudian ketika perang berkecamuk, kita di medan pertempuran. Jadi yang berada di medan perang, ya, itu mustajab waktu saat perang berkecamuk itu. Kemudian ketika turun hujan. Kemudian juga pada hari Arafah, ini paling hebat, setahun cuma sekali. Hari Arafah dan waktunya pun terbatas. Setahun sekali antara ya ba'da sholat zuhur dan asar jamak qashar takdim sampai matahari terbenam. Wukuf di Arafah. Ini paling hebat wukuf di Arafah ini. Yang mana disebutkan di dalam hadis sahih, innallaha ta'ala yadnu min ahlil mauqif ashiyata Arafah yubahi bihimul malaikah. Allah mendekat kepada orang-orang yang wukuf di Arafah pada sore hari Arafah. Allah membangga-banggakan mereka di depan malaikat. Allah mengatakan kepada malaikat, unduru ila ibadi
atawni syu'tan ghubran madza arada haula. Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat saksikan, mereka hamba-hambaku. Mereka datang kepadaku dalam keadaan rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Ya, mustajab doa di Arafah. Kemudian ketika mendengar kokokan ayam, ayam berkokok, itu waktu mustajab juga. Karena malaikat dia melihat malaikat. Ayam berkokok terutama pada waktu malam menjelang subuh. Kemudian juga ketika memejamkan mata orang mati. Ada orang mati matanya kan terbuka karena dia mengikuti ruh, maka ditutup matanya. Lah itu waktu yang mustajab. Kata Rasulullah, ketika ada orang mati jangan berdoa keburukan. Itu di sana ada malaikat mengaminkan doamu, doa kebaikan. Di antaranya mendoakan si mayit, ya Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi wa akhlif fi aqibih. Ya, doa kebaikan. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, ini juga setahun cuman sekali. Pada malam-malam ganjil terutama 10 hari terakhir. Kemudian juga doanya orang puasa mustajab terutama ketika menjelang berbuka dan yang lain-lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a, rawahu Muslim. Ya. Seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya, ya, keadaannya adalah ketika dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah kamu berdoa dalam keadaan sujud itu, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi posisi kita paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Ketika kita menempelkan kening kita di tanah, kita menghinakan diri kita merasa benar-benar enggak ada artinya di depan Allah. Ya Allah, ini kepalaku ya Allah, ini keningku, anggota tubuhku yang paling mulia ya Allah, aku tempelkan di tanah untuk bersujud kepadamu. Kita akui kebesaran Allah, keagungan Allah. Doa waktu sujud, ya, sujud di dalam sholat, perbanyaklah doa. Ada yang tanya, apakah boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Ini pernah saya tanyakan kepada Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala 2 kali. Ya, jawaban beliau boleh. Saya tanya, dilafadzkan boleh Syekh? La ba'sa, boleh. Jadi kalau orang enggak bisa bahasa Arab, boleh doa bahasa Indonesia. Yang penting adalah zikir sujudnya tetap bahasa Arab. Yang enggak boleh itu kan kita merubah tata cara sholat dengan bahasa Indonesia, enggak boleh. Ini sholat tetap bahasa Arab, cuman doanya aja bahasa Indonesia. Kita sujud Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Lalu doa bahasa Indonesia karena enggak mampu bahasa Arab. Ya Allah, hambamu banyak dosa ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, berilah hambamu ini rezeki ya Allah. Boleh diucapkan, boleh ya, diucapkan boleh, enggak harus di hati. Itu ketika sujud. Kemudian berikutnya lagi, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'awtu rabbi falam yustajab li, muttafaqun alaih. Dari beliau juga, yaitu sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, doa salah seorang dari kamu itu selalu dikabulkan Allah selama dia tidak terburu-buru. Dia mengatakan, aku sudah doa enggak dikabulkan Allah, lalu enggak mau doa lagi. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Dipertegas oleh riwayat setelahnya, wa fi riwayah li Muslim, dalam riwayat yang lainnya redaksi Imam Muslim, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jal. Doa seorang hamba selalu dikabulkan Allah dengan catatan doa tidak mengandung unsur maksiat dan tidak memutuskan silaturahim
dan tidak terburu-buru. Jadi doa kita selalu dikabulkan Allah dengan catatan ya, tidak mengandung unsur dosa. Mengandung unsur dosa. Seperti apa doa mengandung unsur dosa atau maksiat itu? Misalnya ada orang kerja di kantor, dia rencana besok hari Senin saya mau korupsi. Lah nanti malam hari Ahad sholat tahajud dulu, berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah, hamba nanti mau korupsi, ya Allah, semoga lancar, ya Allah, berilah kemudahan, ya Allah, berilah kesuksesan, ya Allah. Yang gak dikabulkan Allah, ini adalah doa untuk maksiat. Atau dia mau pacaran, dia doa dulu tahajud, puasa dulu 3 hari, ya Allah, saya mau pacaran, ya Allah, mudah-mudahan kau temukan dengan pacar yang begini. Yang gak dikabulkan Allah, doa maksiat. Itu doa mengandung unsur dosa. Yang kedua, doa mengandung unsur silaturahim, mendoakan saudaranya dengan keburukan-keburukan. Masa saudaranya didoakan keburukan? Kemudian dia tidak terburu-buru, enggak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah mal isti'jal. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, maksudnya apa tergesa-gesa, terburu-buru itu? Qala yaqulu qad da'autu falam ara yastajibu li. Ya. Fayastahsir inda dzalik wa yad'ud du'a. Maksudnya terburu-buru, tergesa-gesa itu adalah dia mengatakan, aku sudah berdoa, enggak dikabulkan oleh Allah. Ya, Allah enggak ngabulkan doaku. Maka dia pun merasa capek doa dan dia enggak mau doa lagi. Nah, ini keburu-buru. Jadi doa itu jangan terburu-buru. Karena doa kita dikabulkan oleh Allah dengan salah satu di antara 3 kemungkinan. Sudah pernah kita bahas yang lalu kan? Yang pertama-tama, doa kita dikabulkan di dunia ini cepat atau lambat. Dikabulkan di dunia cepat atau lambat. Coba kalau kita lihat para ulama zaman dahulu, bahkan juga para nabi, itu ada kalanya doa enggak putus asa. Doanya baru dikabulkan oleh Allah 40 tahun kemudian. Allahu Akbar. Ibnu Juraij rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna da'wata Musa wa Harun ala Fir'aun lam tadhar ijabatuha illa ba'da 40 sanah. Sesungguhnya doa Nabi Musa dan Nabi Harun untuk kehancuran Fir'aun karena kedolimannya tidak tampak dikabulkan itu kecuali setelah 40 tahun. Enggak putus asa, doa terus karena dia paham enggak boleh putus asa, doa. Selama hidup di kandung badan doa terus. Karena boleh jadi enggak dikabulkan sekarang kan? Seperti itu. Jadi baru dikabulkan 40 tahun, Masya Allah. Jadi kemungkinannya doa kita dikabulkan oleh Allah di dunia cepat atau lambat, mungkin sekarang, mungkin besok lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, wallahu a'lam. Yang kedua, doa kita oleh Allah tidak dikabulkan di dunia, tapi oleh Allah disimpan di akhirat. Allah tahu maslahatnya. Yang ketiga, doa kita tidak diberikan sesuai dengan permintaan kita, tapi doa kita oleh Allah dialihkan untuk menolak keburukan, nolak bala. Misalnya kita minta, ya Allah, saya kepingin mobil, saya kepingin rumah, kepingin ini. Enggak dikabulkan oleh Allah seperti itu, tapi dialihkan untuk nolak bala. Jadi bala mau turun kepada kita, itu oleh Allah ditabrakkan dengan doa kita itu. Ketika tabrakan antara doa dengan keburukan, dengan bala itu, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya balaknya lebih kuat, maka balaknya tetap turun, tapi ringan, karena sudah ditabrak oleh doa kita. Kemungkinan kedua, doa kita lebih kuat, maka balanya enggak jadi turun, kalah dengan doa kita. Kemungkinan ketiga, sama-sama kuatnya, maka bergumul terus kuat-kuatan antara doa kita dengan bala itu. Allahu Akbar. Jangan diremehkan doa itu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, la yaruddul qadar illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, doa. Jangan pernah putus asa dari berdoa. Kemudian berikutnya lagi,
Jadi jangan kita mengatakan aku sudah doa enggak dikabulkan Allah. Kamu doa berapa lama? Saya sudah doa seminggu enggak dikabulkan. Seminggu itu. Ya Allah, seminggu diungkit-ungkit. Nabi Musa doanya 40 tahun. Ini baru seminggu diungkit-ungkit. Enggak boleh putus asa. Ya, jangan putus asa. Banyak ulama-ulama doanya oleh Allah dikabulkan setelah 50 tahun. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika difitnah oleh tukang fitnah itu, doanya baru terjadi berapa? Ya puluhan tahun. Kan sahabat Sa'ad difitnah. Kan beliau jadi pejabat ya pada masa Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, difitnah. Dituduh enggak bisa jadi pejabat ini, enggak becus. Sahabat Umar tanya kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, apa benar kau begini-begini?" "Oh, enggak benar, itu fitnah itu." "Ya sudah," kata Sayyidina Umar, "aku percaya kepadamu." Ternyata si penfitnah tetap fitnah terus dia. Ya sudah, mau diapakan? Lalu sahabat Sa'ad berdoa kepada Allah, "Allahumma in kana kadziban qama riya'an fa'atil umrah wa atil faqrah wa 'arridhu lil fitan." Ya Allah, kalau orang ini bohong ya Allah, orang ini cari muka saja ya Allah, panjangkan umurnya, panjangkan melaratnya, jerumuskan dalam fitnah. Subhanallah. Berarti ini doa jangka panjang kan? Doa jangka panjang. Sekarang enggak kelihatan doanya. Karena doanya apa tadi itu? Panjangkan umurnya, panjangkan melaratnya, jerumuskan dalam fitnah. Subhanallah. Makbul doanya. Orang itu hidup sampai tua. Sudah tua ndak mati-mati. Sudah gitu melarat. Sudah gitu, sudah tua, sudah bau tanah, suka nggoda budak-budak perempuan di jalanan. Sambil mengatakan, "Rajulun maftun, asabatni da'watu Sa'ad." Aku adalah orang yang terjerumus dalam fitnah. Aku terkena doanya Sa'ad. Aku terkena doanya Sa'ad. Ya. Jadi doanya baru dikabulkan berapa? Ya puluhan tahun kan? Subhanallah. Jadi doa itu enggak akan sia-sia. Kita ucapkan ini, ucapan kita ini berkembang ini, ya, berkembang. Tergantung kekuatan kesolehan kita, ya, konsumsi yang halal. Kena sudahlah, kena. Enggak ada doa enggak dikabulkan Allah. Yang penting terutama adalah mengkonsumsi yang halal. Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya lagi. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a'i asma' qala jawfal lailil akhir wa dubur as-salawatil maktubat rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari sahabat Abu Umamah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doa manakah yang paling didengarkan Allah? Doa yang paling mustajab itu kapan ya Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu jaufal lailil akhir, di tengah malam yang terakhir. Tadi telah dibahas. Dan duburos sholawat al-maktubat, di akhir setiap sholat fardu. Ini ada dua pendapat ya. Kata-kata dubur ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah sebelum salam. Ini juga mustajab, ada riwayat yang lainnya. Pendapat yang kedua adalah setelah salam, tapi enggak langsung doa, zikir dulu. Zikir dulu ya, astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya, subhanallah, alhamdulillah akbar, itu selesai semuanya baru doa. Itu mustajab. Itu mustajab. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadits ini adalah hadits yang hasan. Kemudian berikutnya lagi, wa an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ubadah bin As-Samit, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bi da'watin illa atahu Allahu iyyaha aw sarafa anhu min as-su' mithlaha ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim." Tiadalah seorang muslim di permukaan bumi ini berdoa kepada Allah Ta'ala dengan suatu doa, melainkan Allah akan mengabulkan doanya atau menyelamatkannya dari kejahatan yang sepadan dengan doanya,
Tadi sudah saya terangkan ya, ada 3 kemungkinan tadi itu. Selama dia tidak berdoa yang mengandung unsur maksiat atau dosa, dan tidak berdoa yang mengandung unsur pemutusan tali silaturahim. Pokoknya doamu dikabulkan Allah. Faqala rajulun minal qaum, lalu ada seorang sahabat yang berkata, "Idzan nuktir, ya Rasulullah, kalau gitu kita perbanyak saja doanya." Kata Rasulullah, "Allahu aktsar, Allah lebih banyak lagi. Semakin banyak kau berdoa, maka semakin banyak Allah memberikan kebaikan kepadamu." Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadits ini riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan sahih. Wa rawahul Hakim min riwayat Abi Sa'id wa zada fi. Imam Al-Hakim meriwayatkan juga melalui jalan sahabat Abu Sa'id, ada tambahan di dalamnya, aw yaddakhir lahu minal ajri mithlaha, atau Allah menyimpan pahala untuknya yang sama dengan doanya itu. Maksudnya doa kita ada 3 kemungkinan tadi itu ya. Yang pertama dikabulkan di dunia cepat atau lambat, yang kedua disimpan oleh Allah di akhirat, yang ketiga adalah untuk nolak keburukan atau nolak bala. Ya. Kemudian yang terakhir, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u indal karb. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kalanya berdoa ketika dalam keadaan sumpek. Ini doanya orang sumpek, ya. Doa ketika orang itu sumpek, ketika orang dadanya sempit. Nah, ini doanya. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, yang maha agung lagi maha santun. Ya, kita puji-puji Allah. Ya Allah, hanya Engkau Tuhan yang berhak diibadahi. Engkau maha agung ya Allah, Engkau maha santun, Engkau enggak terburu-buru menghukum hamba-Mu ya Allah. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb, penguasa arsy yang agung. Arsy adalah merupakan makhluk Allah yang terbesar. Kalau kita mengucapkan ini berarti kita meyakini Allah maha kuasa. Arsy saja dikuasai Allah, apalagi yang lainnya. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil azim wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb, penguasa langit 7 lapis, penguasa bumi 7 lapis, dan penguasa arsy yang mulia, yang dermawan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Jadi jangan lupa kalau kita sumpah punya problem, punya masalah, atau mau menghadapi orang-orang yang zalim, baca doa ini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Ya, itu ada ceritanya. Disebutkan ceritanya ya oleh para ulama, yaitu diceritakan oleh Ibnu Battal sebagaimana dinukil di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ibnu Battal mengatakan, haddatsani Abu Bakar Ar-Razi. Aku diberi cerita oleh Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi berkata, kuntu bi Asbahan inda Abi Nuaim. Aku berada di Asbahan, yaitu berada di tempatnya Abu Nuaim. Aktubul hadits anhu. Aku nulis hadis. Ya, aku belajar hadis kepada Abu Nuaim. Wa hunaka syaikhun yuqalu lahu Abu Bakar bin Ali. Di sana ada seorang syekh yang dipanggil dengan Abu Bakar bin Ali. Alaihi madarul futya fasu'iya bihi 'inda sultan fahabasahu. Lah syekh ini biasa memberikan fatwa. Kemudian syekh ini difitnah, dilaporkan kepada penguasa, akhirnya dia pun ditangkap dan dia dimasukkan penjara. Masuk penjara syekh ini. Siapa nama syekhnya tadi? Siapa tadi nama syekhnya? Abu Bakar bin Ali. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam wa Jibril alaihi salam an yaminih
yuharriku syafataihi bitasbih la yaftur. Lalu aku pun mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sebelah kanannya Nabi ada malaikat Jibril yang menggerak-gerakkan kedua bibirnya terus bertasbih, mensucikan Allah, enggak pernah berhenti, enggak pernah bosan. Yang mimpi ketemu Nabi ini siapa? Siapa yang cerita tadi ini? Siapa? Abu Bakar Ar-Razi yang cerita ini. Ya, mimpi ketemu Nabi, di sana ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mulutnya itu terus komat kamit, ya, bergerak terus bibirnya, bertasbih memuji Allah, enggak pernah bosan, enggak pernah berhenti. Faqala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam mimpi itu Nabi berkata kepadaku, "Qul li Abi Bakar bin Ali yad'u bi du'ail karb alladhi fi sahih al-Bukhari hatta yufarrijallahu anhu." Kata Nabi kepadaku, katakanlah kepada Abu Bakar bin Ali. Siapa dia ini? Siapa? Syekh yang mana? Yang masuk penjara tadi. Ya, katakan kepada Abu Bakar bin Ali itu yang difitnah masuk penjara itu, supaya dia berdoa dengan doanya karb, doanya orang sumpek, doanya orang terjepit, doanya orang yang dadanya sesak, doanya orang yang kena masalah yang ada di dalam Sahih Bukhari. Nabi bilang gitu, subhanallah. Jadi Nabi itu merestui kitab Sahih Al-Bukhari. Suruh dia Abu Bakar bin Ali doa dengan doa orang sumpek itu yang ada di Sahih Bukhari, sehingga nanti Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Nah gitu aja. Qala fa asbahtu fa akhbartuhu fada'a bihi. Lalu keesokan harinya aku, ya, yaitu Abu Bakar Ar-Razi, datang ke penjara menemui Abu Bakar bin Ali. Aku ceritakan, aku mimpi Nabi, mimpi malaikat Jibril, begini-begini, dan Nabi nyuruh kamu baca doanya orang sumpek yang ada di Sahih Bukhari, yaitu doanya berbunyi apa? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Yang mantap kalau baca. Falam yakun illa qalilan hatta ukhrat minas sijan. Maka tidaklah terjadi melainkan beberapa waktu sedikit saja, melainkan dia sudah dikeluarkan dari penjara. Dia baca doa ini, enggak lama setelah itu dikeluarkan dari penjara. Subhanallah, luar biasa ya, mustajab. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari cerita lagi tentang doa ini. Qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in rahimahullah taala berkata, arsala ilayya Al-Hajjaj faqultuhunna. Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim, ngirim orang kepadaku supaya aku datang menemui Hajjaj. Lalu aku datang dan aku baca doa ini. Aku menemui Hajjaj sambil baca doa ini. Ketemu Hajjaj baca doa ini. Ini penguasa zalim loh, Hajjaj ini suka membunuh ulama. Faqala, ternyata apa kata Hajjaj? Kata Hajjaj, wallahi ma arsaltu ilaika illa wa ana urid an aqtulak. Fala antal yaum ahabbu min kada wa kada fasal hajatak. Demi Allah, aku tadi ngirim orang kepadamu supaya kamu dibawa ke sini. Ya, tiadalah tujuanku melainkan aku ingin bunuh kamu. Tapi ternyata sekarang ini kamu kok sangat saya cintai ya. Kamu minta apa? Wah, ini Masya Allah. Jadi kalau antum dipanggil pejabat bilang ini aja. Nanti disuruh minta apa? Minta apa kamu? Saya minta surga. Memandang wajah Allah yang maha mulia di surga. Saya minta ridhonya Allah. Saya enggak butuh duniamu. Subhanallah. Jadi Hajjaj pun kena doa ini langsung enggak berdaya. Allahu Akbar. Jadi ini mengandung pengagungan kepada Allah. Allah penguasa segala-galanya, Allah memiliki segala-galanya, dan Allah bisa merubah hati siapapun. Jangan pernah putus asa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak,
Allah tinggal mengatakan jadi, maka dia pun terjadi. Demikian ya. Alhamdulillah kita sudah selesai bab ini. Insyaallah nanti kita akan bahas bab yang baru. Ini babnya agak apa namanya? Agak dahsyat babnya ini ya. Babu karamatil auliya wa fadlihim. Bab tentang keramat-keramatnya para wali dan karunia dan keutamaan mereka. Kalau antum buka kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah, semua kitab akidah, di sana selalu ada bab yang secara khusus membahas ya, wa nu'minu bi karamatil auliya. Kami ahli sunnah wal jamaah percaya dengan keramatnya para wali. Ya, namun ada batasan-batasan. Karena kalau orang-orang liberal, ya orang-orang Mu'tazilah nggak percaya dengan keramat, nggak percaya. Karena bagi mereka nggak masuk akal. Tapi ada juga yang kebablasan dalam bab ini. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang masalah karamatul auliya. Wallahu a'lam bissawab. Tanpa terasa sudah jam 10. Ini kayaknya di HP ini sudah banyak pertanyaan. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab semuanya. Saya pilih aja yang sesuai dengan materi 1, 2. Ya, sebagian orang hanya mengucapkan syukran. Bagaimana ini Ustadz? Kurang. Syukran kurang. Syukran itu bagus, terima kasih, tapi kurang. Rasulullah mengajarkan kalau kita ingin ya membalasi dia dengan balasan yang terbaik, lebih baik dari pemberian dia adalah jazakallahu khairah. Apakah ada jawaban doa untuk orang yang didoakan jazakallahu khair? Ya, kalau ada orang bilang kepada kita jazakallahu khairah. Nah, biasanya juga mengucapkan wa iyyakum, semoga kamu juga. Ya. Jazakallahu khairah. Amin. Itu juga boleh kan doa kan? Jadi boleh kita bilang amin, boleh juga kita bilang wa iyyakum, semoga kamu juga. Ya. Ya. Karena sangat marah saya berdoa keburukan di dalam hati tapi langsung menyesal dan takut terjadi sesungguhan, takut terjadi sungguhan. Apakah yang harus saya lakukan setiap hari? Ya. Ya kita latihan, memang wajar ya, kadang manusia tuh hatinya sempat emosi di hati tapi enggak sampai dikeluarkan. Ya kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Atau juga kita berdoa dengan doanya Nabi Nuh. Ya Allahumma inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada minta kepadamu yang hamba enggak punya ilmu atasnya. Maafkan hamba ya Allah. Ya segera dihilangkan di hatinya. Apakah doa-doa itu disyariatkan dengan mengangkat tangan? Ada yang disyariatkan, ada yang tidak, ada juga yang apa namanya? Yang umum. Kalau yang disyariatkan seperti doa qunut ya, qunut itu mengangkat tangan. Kemudian juga doa istisqa, minta hujan, mengangkat tangan bahkan tinggi-tinggi. Kemudian juga doa ketika di mana? Di Safa dan Marwah ketika sa'i. Kemudian juga doa ketika ngelempar jumroh, ula dan wusta ya. Kemudian yang tidak disyariatkan doa ketika di dalam sujud, yang enggak usah ngangkat tangan, sujud gini. Atau juga doa ketika tasyahud sebelum salam, enggak usah ngangkat tangan. Posisi tasyahud seperti itu. Ya. Kemudian doa-doa yang umum setelah salam dari sholat, setelah zikir apa angkat tangan atau tidak, ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan iya. Kalau saya sendiri kadang angkat tangan, kadang tidak. Ya ini bukan masalah prinsip, enggak usah dikeras-keraskan dalam masalah-masalah seperti ini. Kemudian antara adzan dan iqamat silahkan ngangkat tangan. Itu termasuk adab doa supaya dikabulkan adalah ngangkat tangan. Dan yang lainnya lah, sebagian ulama punya kaidah, Nabi yang selalu doa tapi enggak ada riwayat ngangkat tangan, berarti enggak disunahkan ngangkat tangan. Contohnya kayak doa keluar rumah, doa masuk rumah, itu Nabi selalu doa tapi enggak ada riwayat Nabi ngangkat tangan, berarti enggak disunahkan ngangkat tangan. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, Nabi selalu doa tapi Nabi enggak pernah ngangkat tangan, berarti enggak disunahkan ngangkat tangan.
Doa mau makan, doa selesai makan, Nabi selalu doa, tapi nggak ada riwayat ngangkat tangan, berarti memang nggak disunahkan ngangkat tangan seperti itu. Ya. Namun seandainya ada beda pendapat dalam masalah ini, yang perlu kita fahami di otak kita nomor satu adalah ini bukan masalah yang prinsip. Pembahasan ilmiah boleh, tapi kita jaga adab dalam perbedaan pendapat. Kita hindari kata-kata yang kasar yang menyakitkan, apalagi sampai menyesatkan. Ya, Ustadz, jam berapa yang dimaksud separuh malam? Cara ngitung separuh malam, sepertiga malam dan seterusnya itu dihitung dari matahari terbenam sampai terbit fajar. Dihitung antara maghrib sampai subuh. Nah sekarang maghrib jam berapa? Maghrib 5:30, subuh jam 4:15. Ya kita hitung aja. Ya, 6:30, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti itu ada hampir 11 jam. Ya, berarti kita hitung 5:30 ya, 6:30, 7:30, 8, 9:30, 10, 11. Ya, berarti sekitar jam 11 atau 11:30 itu sudah masuk pertengahan malam. Sudah masuk pertengahan malam. Kalau jam 1 sudah masuk pertengahan malam itu. Ya, itu cara menghitung pertengahan malam, sepertiga malam. Kalau sepertiga malam bagi 3 saja. Yang 3 yang terakhir itulah yang sepertiga malam. Ya, ini ada pertanyaan. Ibu saya kalau marah sering mendoakan, "Gak payu Rabi." Dan hingga sekarang usia saya sudah hampir 50 tahun, saya belum nikah. Tapi dulu sering seorang laki-laki datang ke rumah untuk menanyakan saya, tapi saya tidak mau. Apakah ini artinya doa ibu dikabulkan Allah? Apa memang jodoh saya sulit? Ya. Jadi kalau marah ibunya doakan, tak doa gak payu Rabi kon. Iya. Nah sekarang sudah 50 tahun belum kawin juga, belum nikah juga. Apakah doanya ibu dikabulkan? Ya. Kalau saya tidak suka menjadikan orang pesimis ya. Saya tidak suka menjadikan orang itu patah semangat. Kalau saya lebih suka menjawab, berdoalah terus, semoga suatu saat Allah pertemukan jodohnya. Iya kan? Boleh jadi umur 51 baru menikah. Ya. Boleh jadi umur 60 baru menikah. Yang penting selama jiwa di kandung badan jangan pernah putus asa. Seperti itu ya. Daripada saya katakan, iya itu kena doa ibumu itu. Wah, belayan ini. Karena dalam Islam kita disuruh membesarkan hati orang. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk membuat orang itu optimis, membuat orang semangat. Kita tidak boleh menjadikan orang pesimis, patah semangat, putus asa. Ana mau nanya, bolehkah mendoakan pemerintahan negara lain dengan kebaikan, di mana di negara itu umat Islam diperlakukan dengan tidak baik? Misal didoakan semoga negara menjadi negara yang berpenduduk beragama Islam menjadi banyak. Jadi berdoa kebaikan itu ya boleh saja. Atau juga berdoa untuk pemerintah, itu doa kebaikan. Yang diajarkan oleh para ulama, mendoakan pemerintah, mendoakan pejabat itu adalah doa kebaikan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan juga Al-Fudail ibnu Iyad dan para salafus saleh mengatakan, "Lau kanat li da'wah mustajabah la ja'altuha lil imam." Kalau saya punya doa yang mustajab, saya akan panjatkan untuk kebaikan pemimpin. Ya, karena apa? Karena kalau doaku mustajab, aku doakan pemimpinnya baik dan doaku dikabulkan. Pemimpinnya baik kan? Alhamdulillah. Kalau pemimpin baik, rakyatnya akan baik. Jadi yang benar itu mendoakan pejabat, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ya doakan mudah-mudahan ya Allah diberi hidayah. Jangan hanya menjelek-jelekan saja. Sampai kapan kita terus menjelek-jelekan? Kalau negara rusak, pejabat rusak, yang rugi adalah kita. Mohon maaf ya, saya tidak menyebut nama. Sering sekali masyarakat, rakyat menghujat pemerintah, menghujat pejabat, presiden dan yang lainnya, menjelek-jelekan terus. Kalau saya boleh tanya, yang suka menghujat itu, pernah enggak doa kebaikan untuk yang dihujat? Pernah enggak kamu doa kebaikan? Pernah enggak doa kebaikan? Menghujat aja gampang.
Ya, pernah enggak kamu doa kebaikan? Misalnya doa dengan ikhlas. Ya, siapa pejabat kita, entah presiden atau siapa yang kita anggap orang buruk lah, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan si fulan ya Allah, Engkau beri hidayah ya Allah. Ya Allah, si fulan ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri petunjuk-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau buka pintu hatinya ya Allah. Mudah-mudahan si fulan itu ya Allah, Engkau tuntun ke jalan-Mu yang lurus. Mudah-mudahan si fulan ya Allah, Engkau beri teman-teman dekat yang baik, teman-teman dekat yang mengarahkannya kepada kebaikan. Pernah enggak kita doa seperti itu? Jangan hujat saja, jangan asal hujat. Penting doa kebaikan, sebut nama. Ya, mumpung berada di Mekah, di Madinah, umroh, doa kebaikan untuk Indonesia, untuk Kota Malang, untuk pejabat kita. Kalau doa kita dikabulkan Allah, pejabat kita jadi pejabat yang baik, yang untung siapa? Ya kita juga, rakyatnya yang untung. Kalau kita sumpah serapah, hujat ini, apa terus yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan apa terus? Faedahnya apa terus? Ya doa. Bayangkan 1 juta orang bangun tahajud semuanya dengan ikhlas. 1 juta orang doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, fulan dan fulan itu ya Allah, pejabat-pejabat itu ya Allah, mudah-mudahan Kau beri hidayah ya Allah. Mudah-mudahan Kau tuntun ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan Kau berikan teman-teman yang baik, yang mengarahkan kepada kebaikan. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Doa kita dikabulkan Allah, pejabatnya jadi orang baik. Ya, ini yang terakhir ya, waktunya sudah lewat ini. Doa orang puasa makbul pada bulan puasa ataukah sembarang waktu asal dalam kondisi puasa? Semua orang puasa ya, tidak harus Ramadan. Hatta puasa sunnah sekalipun doanya mustajab, terutama pada waktu menjelang berbuka. Ya, demikian. Wallahu alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan insya Allah hari Ahad depan ada pengajian umum yang diisi oleh Al-Ustadz Muhammad Soleh Drehem dari Surabaya. Waktunya jam berapa? 9 ya. Jam 9 sampai jam 11 kurang lebih hari Ahad depan. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.